أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد فيا عباد الله، فإني أوصيكم جميعا ونفسي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. وقال سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Jamaah yang saya hormati dan saya cintai, marilah selalu kita bersyukur kepada Allah atas segala limpah rahmat dan karunia yang tiada henti-henti dan tiada putus-putusnya dilimpah curahkan kepada kita selaku hambanya. Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dalam hadis qudsi beliau mengatakan, Ana arhamu bil abdi minal ummi biwaladiha. Aku ini lebih sayang kepada hambaku dibandingkan seorang ibu kepada anaknya. Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ibu dan bapa sangat sayang kepada anaknya, walaupun jahat, walaupun batat, walaupun tungang, walaupun bandel, walaupun malas. Semua keperluannya disediakan, diberi makanan, diberi pakaian, apalagi hari raya nanti semua. Tetapi yang dicintai oleh bapa dan ibunya tentu yang baik. Tapi dari segi pemberian dikasih. Nah, hendaknya kita merasa malu dengan Allah kalau kita menikmati fasilitas yang Allah berikan untuk hidup ini, tapi kita tidak taat kepadanya. Aizai wa hibbai rahimakumullah, bersyukur kita kepada Allah karena beberapa hari lagi kita akan bertemu kembali dengan bulan Ramadan, bulan yang kita diwajibkan di dalamnya untuk berpuasa, bulan yang di dalam bulan itu ada satu malam lebih baik daripada 1000 bulan, bulan yang di dalamnya diampuni segala dosa, digandakan semua pahala, bulan yang di dalamnya dididik dan dilatih kaum muslimin untuk menjadi manusia yang memiliki kesucian hati dan jiwa, yang berakhlak tinggi, yang memiliki rasa peduli kepada sesama, manusia yang berdisiplin, manusia yang menjaga segala hak dan kewajiban, manusia yang sangat lengkap dan sangat sempurna. Bersyukurlah kita bertemu insya-Allah dengan bulan Ramadan kali ini lagi. Maka di dalam pelajaran kita malam ini yang biasanya kita gunakan untuk menguraikan hal yang berkenaan dengan akidah, malam ini kita ganti untuk menjelaskan perkara-perkara yang menyangkut dengan puasa sebagai ulang kaji dan nambah ilmu
Dan ini bahagian dari persiapan. Tadi dalam khutbah saya telah menerangkan persiapan yang sangat perlu adalah menguatkan iman, ya, memperbaharui iman, memperbaharui semangat beribadah, bertaubat daripada segala dosa, sehingga kita dapat melakukan ibadah ini dengan penuh semangat, dengan penuh antusias. Nah, ini persiapan yang lain yang juga sangat perlu ialah segi ilmu, supaya ibadah kita sah. Tidak hanya sah, berpahala, diberi pahala oleh Allah berlipat ganda. Sampai nanti subuh insya-Allah saya masih menerangkan ini karena banyak hal yang harus kita jelaskan. Dan siapa yang bertanya boleh dipersiapkan pertanyaan. Kalau mau bertanya silakan, kita gunakan kesempatan untuk tanya jawab. Aizai wa hibbai rahimakumullah, pertama saya ingin terangkan bahawa status hukum saum Ramadan, puasa Ramadan, tidak diperselisihkan oleh seorang ulama pun, mazhab manapun. Semuanya mengakui hukumnya wajib. Tidak ada yang sunat, tidak ada yang sunat muakkad, tidak. Semuanya sepakat mengatakan wajib. Dan ini salah satu rukun dari rukun Islam yang 5, di mana orang yang membantahnya, menolaknya, berarti orang ini tidak cukup rukun Islamnya, yakni dia belum Islam. Belum Islam. Kalau dia sudah lama dalam Islam kemudian dia membantah, berarti dia keluar dari Islam. Tak cukup. Pegangan para ulama adalah firman Allah, dan sangat banyak hadis. Firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة في أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين ومن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. 183 184. Dasarnya itu, wahai orang yang beriman. Allah sebut orang beriman, Allah tidak sebut orang Islam, karena syarat supaya nanti la'allakum tattaqun, dapat ketakwaan, mesti dengan iman. Tidak cukup dengan hanya Islam. Kalau modal hanya Islam tidak kuat iman, tattaqunnya, takwanya tidak akan tergapai, tidak akan tercapai. Wajib ya, semua orang Islam wajib berpuasa, tetapi Allah tidak memanggil semua orang Islam, dipanggil orang beriman. Orang Islam wajib berpuasa, tetapi mereka tidak akan mendapat nilai takwa kalau bukan dasarnya iman, bukan motivasinya iman, bukan pendorongnya iman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kalian berpuasa. Allah menggunakan kutiba. Kalau mewajibkan bahasa Arab aujaba yujibu. Memfardukan faradha yafridu. Adapun kataba yaktubu, menulis. Kataba menulis, kutiba ditulis. Kutiba alaikumus shiyam, diwajibkan kepadamu berpuasa menurut Alkitab, sesuai dengan peraturan Alkitab, sesuai dengan peraturan Al-Quran, dan secara tertulis, tidak bisa dirubah. Kalau ada orang yang mengusulkan supaya direvisi, ditukar, dirubah, diupdate, disesuaikan dengan zaman, tidak bisa, sebab dia sudah kutiba, sudah tercetak dalam tulisan, tidak bisa dihapus, cannot be deleted, tidak bisa dihapus. Jadi kalau ada nanti orang-orang yang kelebihan pintarnya minta supaya ditukar Quran, ayat puasa ini enggak cocok lagi dengan zaman, enggak bisa. Karena Allah sudah menegaskan kutiba alaikumus shiyam. Tak bisa. Siapa tahu nanti ada orang usil yang mengusulkan atas alasan apapun.
Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu. Bukan hanya kamu diwajibkan wahai orang muslim, wahai orang beriman di kalangan orang muslim. Allah juga telah wajibkan kepada umat-umat sebelum kamu. Semua. Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Daud, semua berpuasa. Walaupun caranya agak berbeda. Nabi Daud berpuasa sehari berselang. Sehari puasa, sehari tidak. Sehari berpuasa, sehari tidak. Dan waktu itu diterangkan puasanya siangnya duduk tidur di atas tanah, tidak boleh tidur di atas tempat tidur. Cara zaman dulu. Cara sederhana, tidak boleh bermewah-mewah, agak menderita. Tidak boleh tidur di tempat tidur. Tidur di atas tanah. Ya, supaya merasakan kesederhanaan dan kebersahajaan. Nabi Musa juga puasa, diterangkan 40 hari. Ya, sama Musa alaihissalam 40 yauman, dalam setahun 40 hari. Walaupun kemudian pengikut beliau berubah, tinggal satu hari. Waktu Nabi SAW dibangkitkan oleh Allah, orang-orang Yahudi yang ada di Madinah setahun cuma puasa satu hari, yaitu pada 10 Muharram, hari Ashura, hari kelepasan Nabi Musa dan pengikutnya daripada kejaran Firaun, hari penyelamatan. Dari 40 hari dirubah tinggal satu. Nanti jangan-jangan kita dirubah gini juga ada orang-orang tertentu. Jangan-jangan. Mudah-mudahan dengan kita paham nggak bisa dirubah. Maaf, saya baca Nabi Isa juga berpuasa berapa hari? 40 hari. 40 hari. Dan disebut dalam bahasa Arab As-Siyamul Kabir. Istilah bahasa Arabnya untuk orang Kristen ini berpuasa dalam bahasa Arab As-Siyamul Kabir. Kalau diartikan puasa besar. Cuma dalam bahasa Indonesia nampaknya bukan puasa besar, puasa mutlak dalam bahasa Indonesia. Malah kemudian dirubah jadi 45 hari. 55 hari. Awalnya 40 hari. Ya. 40 hari. Ini disebut al-arba'ina yawman al-muqaddasah. 40 hari yang suci allati shamaha al-Masih, yang Nabi Isa berpuasa. Ini awalnya. Ya, kemudian ditambah ketika beliau sudah tidak ada, ditambah oleh pengikutnya, penganut agama Kristen, wallahu alam. Saya baca, saya enggak tahu sebenarnya bagaimana hakikatnya. Mereka tambah 1 minggu sebelum waktu puasa 40 hari ini. 1 minggu disebut ayyamul isti'dad, hari-hari persiapan. 7 hari. Kemudian di ujungnya ditambah seminggu lagi disebut Siyamul Alam, ay al-usbu'ul alam, puasa minggu kepedihan, minggu kesakitan. Karena dalam i'tikad mereka Nabi Isa disalib, jadi umat juga harus ikut menderita sakit dengan puasa kesakitan. Jadi yang kita yakini Nabi Isa berpuasa 40 hari. Yang ini tambahan dari ikutnya. Terserah mereka, kita tidak mengusik. Cuma saya ingin katakan umat yang terdahulu, nabi-nabi mereka juga berpuasa, walaupun cara agak berbeda-beda. Dan sebahagian gereja, terutama gereja Ortodok Timur dan gereja Oriental, masih berpuasa 40 hari ini. Dan sebahagian orang Yahudi juga masih berpuasa Esther namanya, 3 hari 3 malam. Masih. Cuman puasa mereka ini tidak diwajibkan seperti kita lagi. Siapa yang mau dan siapa yang sanggup, berapa yang sanggup. Tidak seperti kita 30 hari. Berapa yang sanggup, siapa yang mau, berapa jam yang bisa. Sehingga mereka bagi, ada puasa mutlak, mutlak. Ada puasa biasa. Puasa biasa namanya. Puasa biasa ialah tidak boleh makan, tidak boleh makan apa saja, tapi boleh minum. Jadi kapan haus minum, yang jangan makan.
Ada juga puasa sebahagian, yaitu tidak boleh makan makanan yang asalnya daging dan olahannya, dan dari hewan-hewan yang berdarah. Jadi mereka makan yang lain, sayur, kacang-kacangan, buah-buahan, mereka makan. Tetapi mereka tidak makan yang berdarah, hewan-hewan yang berdarah. Menurut mereka ini juga puasa. Nah, menurut mereka ya, puasa. Baik, yang penting umat dahulu berpuasa. Soal sudah dirubah terserah mereka. Kita tidak boleh rubah. Kutiba alaikumusiyam. Allah mewajibkan puasa karena kita diciptakan memang untuk beribadah. Puasa itu ibadah. Kedua, Allah sangat tahu, sangat mengerti bahwa kita mampu berpuasa. Karena ada dalam kemampuan kita, maka Allah wajibkan. Sesuatu yang tidak ada dalam kemampuan tidak diwajibkan. Apapun alasannya bisa. Contohnya, di zaman Nabi terjadi perang Badar pada 17 Ramadan. Mereka puasa semua, sanggup dan menang. Sanggup dan menang. Jadi alasan tidak sanggup pada orang-orang yang masih sehat dan normal tidak ada. Maka Allah mewajibkan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak diwajibkan oleh Allah pada seorang kecuali ada dalam kemampuannya. Yang ketiga, karena manfaat. Manfaatnya sangat baik dari berbagai sisi. Segi rohaniyah, segi sosial, kemasyarakatan, ijtimaiyah, dari segi kesihatan sihiyah, dari segi ekonomi al-maliyah, dari segi ruhiyah, dari segi fisik badaniyah. Seluruh sisi dilihat bermanfaat dan berguna. Maka ketika Allah mewajibkan itu karena manfaatnya untuk kita, bukan untuk Allah. Malah tidak hanya manusia, sebahagian hewan juga berpuasa. Apakah wajib? Tidak. Cuma mereka mewajibkan sendiri karena kebutuhan mereka kepada puasa. Allah yang membimbing tapi tidak mewajibkan, tapi mereka puasa. Berpuluh-puluh jenis hewan berpuasa yang sudah diketahui saya sebutkan. Pertama, al-kunfuz. Wa kana al-kunfuz yasumu syahran kamilan qabla al-hijrah. Kunfuz ini bahasa Indonesianya landak. Binatang landak dia berpuasa 30 hari sebulan sebelum migrasi. Sebab binatang ini pindah-pindah tempat. Kalau sudah sampai di satu tempat, dia makan, besar badannya sebesar itu dari kecil. Kalau mau berangkat, dia tidak makan, tidak minum sebulan sehingga kempes lagi badannya. Baru berangkat. Start immigration. Berangkat, berimigrasi. Ada manfaat Allah ajarkan dia sebulan. Ada binatang namanya bitriq. Bitriq ini bahasa Indonesianya pengguin. Dia tinggal di Al-Qutub Al-Janubi, di kutub bahagian selatan. Utara enggak ada, utara beruang, yang banyak di kutub selatan. Zakarul bitriq, jantan pengguin ini mengeram telur. Yang tu pengguin ini yang karong pengguin agak. Ya. Itu di daerah kutub selatan. Dingin sekali. Ya, suhunya 25 derajat di bawah es. Di bawah nol. Anginnya 100 km per jam. Dingin sekali. Untuk mengeram telur ini, si jantan ini meletakkan telur di kelangkang kakinya, di antara dua kakinya. Berdiri 4 bulan lamanya, berpuasa, tidak makan dan tidak minum. La yakul wa la yashrab. Man alladhi 'allamahu siyam? Siapa yang mengajarkan bitriq ini, pengguin ini berpuasa? Allahul ladzi yursyid. Allah yang memberi bimbingan supaya telurnya menetas dan jadi anak. Kemana betinanya? Betinanya pergi ke laut mencari makan. Makan dulu, menyiapkan badannya supaya dia sehat.
nanti pulang ketika si buah hati sudah lahir ke dunia. Setelah 4 bulan berdiri sambil berpuasa si jantan ini, dari mana makan dan minum, kenapa enggak mati? Syai'un yani qad la yusaddaq, kadang-kadang tidak dipercaya oleh orang. Tapi kejadian. Dari mana makannya? Ada cadangan lemak dalam perutnya yang Allah sediakan, sehingga dia tak perlu makan dan tidak perlu minum selama 4 bulan. Kenapa kita enggak bisa? Tak boleh menantang dia. Anak dia punya nah dia manggut. Begitu aja kita seharusnya 4 bulan ada cadangan makanan, enggak beli minyak, apalagi minyak sedang mahal, enggak beli ikan sudah sangat langka. Kenapa enggak begitu aja? Apakah bisa? Cuman Allah tidak membuat kita seperti pengguin. Kalau kejadian orang enggak makan, enggak minum 4 bulan, semua toko tutup, semua sawah kering, ya, enggak ada yang turun ke laut, ikan terbuang-buang, berhenti kehidupan, berhenti. Maka semua yang dibuat oleh Allah menunjukkan pertama ilmunya, kedua kudrahnya, ketiga hikmahnya. Semua ada hikmah dari semua apa yang dibuat oleh Allah, ya, menunjukkan dia annahu alimun, dia sangat tahu, annahu qadirun, sangat mampu, annahu hakimun, sangat bijak. Apapun yang diatur oleh Allah untuk makhluknya penuh dengan hikmah. Apalagi yang berpuasa, al-asad. Asad ini singa, disebut dalam bahasa Arab, bahasa kita juga Malikul Ghabah, raja hutan. Diterangkan begini, inna malikal ghabati yasumu yawman fi kulli syahr litakhallusi an hamdil bulik samil mudir ala jismi. Raja hutan ini dalam sebulan berpuasa 1 hari supaya terhindar dari hamdil bulik. Dari hamdul bulik ini bahasa Indonesianya asam polat, bahasa Arab bulik. Hamdul bulik, asam polat, ya. Asam yang mengandung racun, al-mudhir yang memberi mudarat ala jismi, kepada badan si singa itu. Karena dia makanannya hanya daging, tidak campur dengan sayur, enggak ada yang lain makanannya kecuali daging. Maka Allah didik dia supaya berpuasa dalam sebulan 1 hari. Karena ada manfaat untuk tubuhnya, supaya jangan keracunan dengan makanan yang dia makan. Apalagi yang berpuasa sinjak, senejit, tupai. Tupai itu berpuasa 7 bulan sampai 8 bulan. Terutama tupai tanah. Cadangan makanan ada di dalam badannya supaya dia sehat kembali, dan hikmahnya supaya jangan habis kelapa orang dimakan oleh tupai. Jadi minum selamat supaya dia nyai puasa. Tupai sedang berpuasa, maka banyak kelapa yang tidak dimakan oleh tupai. Ketika sudah berlubang-lubang lagi dan jadi buah lupir, maknanya tupai sudah berbuka puasa. 4 bulan buka puasa 8 bulan. Ada juga sejenis, satu lagi saya bilang banyak, satu lagi namanya Livla ini jangu, frog, kodok kata. Dia ada masa subat, hibernasi namanya, masa hibernasi, ya, masa dia di embroi, menyatu dengan tanah seakan-akan bahagia di tanah. Di penjemput ketika musim dingin dia makan banyak sekali, badannya naik sampai 3 kali lipat. Jangan ubeno pun karena di penjemput ubeno ini tentu hanya karu-karu uji sampai musim kemarau atau musim panas. Semua ini diajarkan oleh Allah kepada makhluknya karena ada manfaat. Tidak akan diwajibkan kalau tidak ada manfaat. Maka jangan merasa beban, wahai kaum muslimin, datangnya bulan Ramadan. Sepatutnya Anda berbahagia, bergembira, bersukaria. Malah ada yang merasa merasa tidak enak, merasa jadi beban, merasa dia tidak bebas lagi seperti biasa. Jangan. Binatang saja mewajibkan atas dirinya sendiri, atas keperluan.
Kita ini bukan binatang, hamba Allah. Allah yang wajibkan. Karena kegunaan dan manfaat yang sangat besar untuk kita semua. Aizai wa rahmatullah. Baik. Kita kembali ke ayat tadi. Jadi dasarnya sudah tegas, wajib. Hadis banyak sekali, saya ambil satu. An Ibni Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buniyal Islamu ala khamsin syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salati wa ita'iz zakati wa shaumi Ramadan wa hajjil baiti muttafaqun alaih. Dari Abdullah anak Umar, semoga Allah merahmati keduanya, Abdullah anak Sayyidina Umar, Ibnu Umar dan Sayyidina Umar, mengatakan Rasulullah telah bersabda, Islam ini dibangun atas 5 pilar. Pertama, syahadat, naik saksi bahawa tiada ilah selain Allah dan bahawa Muhammad itu Rasul Allah. Itu rukun pertama. Enggak ada ini, enggak ada Islam. Kalau ada orang enggak senang lagi kepada Allah, enggak mau ikut lagi agama Allah, enggak mau ikut Rasulullah, mau buat agama sendiri, yang lain mau yang 4 atau 3 atau ambil 1, enggak ada, enggak. Dia sudah bukan orang Islam. Lalu setelah bersyahadat, mendirikan salat, membayar zakat, berpuasa Ramadan, lalu berhaji ke Baitullah. Ini rukun Islam. Banyak sekali hadis ya, tentang ini. Jadi status hukum jelas, tidak ada diragukan lagi. Nah, sekarang puasa itu tujuannya sudah kita ketahui, la'allakum tattaqun. Pendidikan rohani, pembinaan mental, pembinaan fisik, pembinaan lahir batin, supaya insan ini berubah menjadi hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah. Karena manusia yang paling mulia, yang paling tinggi derajatnya adalah yang bertakwa. Manusia yang tidak bertakwa, harga dirinya rendah. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kamu adalah yang paling bertakwa. Kalau dibalik, yang paling hina di antara kamu ialah yang paling tidak bertakwa. Jadi kemuliaan hidup kita, ya, prestise hidup kita, prestige hidup kita ini tergantung takwa. Sejauh mana takwa ada pada diri kita, sebesar mana kualitasnya, begitulah kemuliaan Allah berikan. Tujuannya sangat tinggi dan sangat indah. Jadi semua kita ingin ketinggian, kemuliaan. Maka harus kita laksanakan puasa ini dengan sebenar-benarnya, dengan modal iman, imanan wa ihtisaban. Aizai wa rahimakumullah jami'an. Sekarang apa arti siyam? Siapa tahu bisa ditafsir selain yang kita tafsir. Bisa enggak? Apa arti siyam? Atau saum? Asal dasar sama yasumu sauman wa siyaman, artinya menahan diri. Tidak makan, tidak minum, menahan diri dari makan minum, itu puasa. Menahan diri dari berbicara, mau berbicara, itu puasa. Enggak mau jalan, berpuasa jalan, berpuasa dari berjalan. Tidak mau tidur, berpuasa tidur. Tidak minum kopi, berpuasa kopi. Tidak mau makan daging, berpuasa daging. Itu menurut bahasa. Adapun menurut istilah didefinisikan, as-sawmu atau as-siyamu huwa al-imsaku 'anil ta'ami wasyarabi atau 'anil akli wasyurbi. Boleh dua-dua. Ya, al-imsaku 'anil ta'ami wasyarabi wal jima'i wa an kulli al-muftirati min tulu' asy-syamsi ila ghurub, min tulu'il fajri ila ghurubish syams. Puasa adalah menahan diri dari makanan, minuman, berhubungan badan di siang hari, ya, dan dari segala sesuatu yang membukakan dan merusak puasa sejak terbit fajar sampai tenggelam matahari. Jadi tidak berlaku istilah umum yang tadi menurut bahasa, ya, ia menurut syariat kita. Semua makan, minuman, hubungan badan dan semua yang merusak puasa kita. Nanti kita terangkan apa yang merusak. Nah, habis nanti kita sambung waktu subuh. Nah. Untuk apa? Karena patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, lillahi ta'ala. Karena patuh kepada Allah,
dan mengharapkan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Dengan iman dan dengan ihtisab. Man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Muttafaqun alaih. Wa man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang berpuasa dan mengamalkan qiyamul lail dalam bulan Ramadan dengan iman dan ihtisab, Allah hapuskan semua dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis sahih muttafaqun alaih. Aizai wa hibbi rahimakumullah. Jadi definisinya sudah jelas. Tidak bisa dikutak-atik, tidak bisa dirubah-rubah, tidak bisa dipleset, tidak bisa dimodifikasi oleh manusia. Sudah tegas dalam kitab-kitab dan sudah digarisbawahi oleh para ulama. Siapa yang keluar dari sini berarti bukan keadaan yang sebenarnya. Baik, kita lanjutkan ayat dulu. Ayyaman ma'dudat. Puasa itu ada beberapa hari. Ini jangan salah, nanti 3 hari sudah dihitung ma'dudat juga. Sebab macam-macam celah bagi orang kita untuk merubahnya. Cukup 3 hari, jangan lama-lama. Nah, ini salah. Memang dalam Al-Quran tidak disebut 30 hari. Tetapi dalam hadis, kemudian perbuatan Nabi, kemudian dalam Al-Quran ada walitukmilul iddata. Kamu harus menyempurnakan iddah hitungannya. Memang tidak disebut 30 hari, tapi dalam hadis perbuatan Nabi dan dalam Al-Quran disebut walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum. Ayyaman ma'dudat, puasa itu beberapa hari, yaitu sebulan. Jangan 3. Sebab ada yang mengusulkan dasar ayat ini supaya dirubah jadi 3. Ya? Termasuk beberapa negara Arab yang sekuler mengusulkan selesai lagi. Lihat bro, 3 minggu paling lebih. Gimana? Pakat main dia lagi kan? Enggak bisa. فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. Siapa di antara kamu yang sakit dan berada di dalam perjalanan, maka boleh dia buka puasanya dan diganti sejumlah hari yang ditinggalkan itu. Nah, ini perlu diterangkan. Mesti ada waktu. Sakit yang bagaimana? Boleh buka puasa. Betul batuk puasa batuk. Ibarat Quran dalil, ingat masih. Kenapa enggak puasa? Sumbat hidup, itu dalil Quran. Maridan enggak, bukan sakit yang itu. Sakit yang parah. Ya, yang bila ia berpuasa bertambah sakitnya atau berat sehingga dia tidak bisa beribadah, enggak bisa salat, enggak bisa berjalan. Ya. Darah tinggi mungkin boleh. Ya. Gangguan jantung, ya, enggak normal, sakit liver, TBC yang berat, pokoknya penyakit-penyakit yang oleh doktor dihitung berat, ataupun flu, batuk, bersin-bersin, gatal-gatal hidung, ikam di jamuk, masalah kan jamuk sakit, gigi nyamuk pun puasa, dalilnya Quran dan hadis. Apaan itu? Sakit yang benar sakit yang oleh para doktor itu dianggap memang penyakit yang berbahaya kalau mereka berpuasa, mengganggu dan menghambat kesembuhan. Ya, itu. Atau ada safar, atau ada orang yang sedang mengadakan perjalanan. Timbul pertanyaan, sejauh berapa kilometer kita bisa membuka puasa? Jawabnya, sejauh apa yang kita bisa menjamak dan mengkasarkan salat, sejauh itu kita bisa berbuka puasa. Berapa jauhnya? Di sini terbagi secara umum 2 pendapat. Pendapat pertama, sebenarnya bukan dari Rasulullah, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ini anak paman Nabi, saudara sepupu Nabi yang selalu bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika ditanya kepada beliau, bolehkah kita mengqasarkan salat kurang dari beberapa kilometer disebut, beliau katakan la taqsuru min as-salati fi aqalla
min arba'ati burud. Jangan kamu mengkasar salat kurang dari 4 burud, 4 berit, jamaknya burud. Ke burud saja. Burud itu dalam bahasa ukuran jauh zaman dulu, ya. 4 burud sama dengan 16 farsakh. Jadi 1 farsakh 4 burud. 16 farsakh. 16 farsakh, 1 farsakh sama dengan 3 mil. 16 farsakh sama dengan 3 kali 16 sama dengan 48 mil. 48 mil sama dengan 88 kilometer lebih dan kurang. Sebab 1 mil itu adalah 1 kilo 1,609. 1 mil. Nah, ditanya kepada ulama yang lain mengatakan jauhnya adalah antara Makkah dan Jeddah. Jeddah boleh, Jeddah boleh. Jeddah boleh. Bertiga-tiga boleh. Dan antara kota Usfan dan Makkah, dan antara kota Taif dan Makkah. Ukuran zaman dulu kalau naik onta, kalau ontanya baik, kuat 2 hari. Kalau ontanya unta cirit, leoro, iya. Diukur antara kota ini dengan kota itu. Sekarang ini ya sekitar 88 kilo. Antara kota Jeddah dan Mekah, antara kota Taif dan Mekah, antara kota Usfan dengan Mekah, 88 kilo. Syekh bin Baz di Saudi, mufti Saudi mengambil ini. Ya. Mazhab Syafi'i mengambil ini 16 farsakh. Mazhab Hambali mengambil ini. Ya, lebih kurang. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua, tidak mesti 88. Sebab itu bukan dari Rasulullah. Ibnu Taimiyah membantahnya. Ibnu Qayyim membantahnya. Syekh Utsaimin di Saudi, ulama besar Utsaimin juga membantahnya. Bukan. Jadi bagaimana kalau begitu? Jarak berapa? Jarak yang dikatakan oleh orang memang safar. Kalau tidak dia karena safar menurut adat dan kebiasaan, walaupun pendek, walaupun jauh tidak dikatakan musafir. Pernah kejadian dalam hadis riwayat Muslim diterangkan, ditanyakan kepada Sayyidina Umar tentang Rasulullah, diceritakan pernah keluar berjalan dalam perjalanan salasata amyan wa salasata farasik shalla rak'atain. Ketika Rasulullah keluar menempuh jarak 3 mil, salat 2 rakaat, menjamak dan mengqasar. Dan juga ada 3 farsakh. 3 farsakh. 3 farsakh. Tadi 16 farsakh. Rasulullah 3 farsakh pernah salat. Ditanya kepada Sayyidina Umar, saya heran wahai Umar, bagaimana ini dekat sekali Rasulullah menjamak dan mengqasar? Umar menjawab, ajibtu mimma ajibta minhu. Aku pun heran seperti engkau heran. Aku pun terheran-heran, segini dekat kenapa boleh menjamak dan mengqasar salat? Umar mengatakan, hadhihi sadaqatullah, ini sedekah Allah. Tasaddaqa biha alaikum, Allah bersedekah dengan ini kepada kalian. Fataqabbal sadaqatahu, terimalah sedekah Allah. Hadis riwayat Muslim. Jadi kadang kalau perlu dalam jarak yang dekat pun, kalau perlu boleh kita menjamak salat. Seperti macam di Jakarta berjam-jam, kadang-kadang 4 jam. Enggak boleh kita bilang enggak boleh, sebab ada contoh pada Rasulullah. Cuma dengan cari-cari kemudahan, ketika sudah diperlukan, silakan. Waktu enggak mengizinkan lagi, mungkin sudah lewat. Nanti saya sambung. Tapi ini belum jelas. Kalau enggak datang lagi, saya buat kesimpulan begini. Siapa tahu kalau ada yang enggak datang nanti subuh.
Kalau mau buka puasa, sebaiknya memang sejauh yang disebutkan tadi, dan ada kesukaran. Kalau sama saja bagi kita, puasa enggak puasa sama aja, walaupun dalam perjalanan, lebih baik berpuasa. Kalau memberatkan, lebih baik jangan berpuasa. Kalau mengganggu kesehatan sampai di pertama, wajib buka. 3. Ya, kalau sama saja puasa dengan tidak, lebih baik berpuasa. Kalau memberatkan, lebih baik jangan berpuasa. Kalau mengganggu kesehatan sampai merusak kesehatan, wajib tidak berpuasa dalam perjalanan. Secara mutlak hukumnya sunnah, tapi lihat-lihat. Aizai wa hibba irhamukallah, pendapat yang kedua ini di dalamnya termasuk Syekh Utsaimin, termasuk juga Syekh Albani, termasuk juga Ibnu Al-Qayyim, termasuk juga Ibnu Taimiyah dan lain-lain. Jadi diriwayatkan juga dalam satu hadis, Rasulullah pergi dengan sahabat, sebahagian berpuasa, sebahagian tidak. Yang berpuasa tidak merasa heran dan tidak sindir kepada yang tidak berpuasa, yang tidak berpuasa juga tidak mengatakan salah kepada orang yang berpuasa. As-saimu lam ya'ibil muftira wal muftiru lam ya'idus saima. Yang berpuasa tidak menyindir yang tidak berpuasa, yang tidak berpuasa tidak menyindir yang berpuasa. Berarti dalam satu rombongan dengan Rasulullah, ada yang berpuasa, ada yang tidak di dalam perjalanan. Lihatlah kondisi. Baik, nanti saya terangkan habis subuh hal yang lain. Bisa dipersiapkan pertanyaan apa yang tidak jelas, supaya banyak sekali perkara baru yang kita tidak paham. Bagaimana keputusan hukum? Jangan ada sesuatu tidak jelas, harus jelas. Harus jelas. Ya, banyak perkara baru yang enggak kita ketahui dahulu, sekarang ada karena teknologi dan letak negeri dan sebagainya. Biasa sebut. Kasihan salat ini sudah orang menunggu salat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.